Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Salah satu hukum tajwid yang penting yang sering muncul dalam bacaan Al-Quran. Yuk kita pahami bersama-sama agar bacaan Al-Quran kita lebih baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sebelum mulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yunus. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Saidah Syekh Nurjati Cirebon. NIM saya 28811300003. Dan video yang kali ini saya buat sebagai bagian tugas KKN. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan selamat menyaksikan. Mengenal hukum nun sukun dan tanwin. Pengertian hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin adalah hukum bacaan dalam Al-Quran apabila terdapat huruf nun mati maupun tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Nun mati adalah huruf nun yang tidak berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Nun mati biasanya diberi tanda bulat kecil di atasnya. Huruf ini dibaca menjadi akhiran N. Sedangkan tanwin adalah tanda harokat dua yang berbunyi mirip seperti nun mati, yakni dibaca akhiran N. Untuk mengetahui macam-macam serta contoh hukum nun mati dan tanwin, kita bisa menyimak penjelasan berikut. Hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar, kedua idgham, ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Masing-masing hukum bacaan ini memiliki ketentuan serta cara membaca yang berbeda-beda. Seperti apa perbedaannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Hukum nun mati dan tanwin yang pertama adalah izhar. Secara bahasa, izhar artinya jelas atau nampak. Sesuai artinya, izhar adalah hukum bacaan yang dibaca jelas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halqi. Huruf izhar atau huruf halqi itu ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghin, dan yang keenam kha. Contoh bacaannya yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Pada lafaz hasidin terdapat tanwin. Di hadapannya terdapat huruf hamzah, sehingga bacaan tersebut harus dibaca jelas berbunyi N. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua yaitu idgham. Secara bahasa, idgham artinya memasukkan atau melebur. Sementara secara istilah, idgham artinya adalah memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke huruf sesudahnya, yang merupakan huruf-huruf idgham. Idgham dibagi menjadi 2 jenis hukum bacaan, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Nah, sekarang kita akan membahas idgham bigunah terlebih dahulu. Idgham bigunah artinya hukum bacaan yang dibaca mendengung. Idgham bigunah dibaca dengan dengung selama 2 harokat atau 1 alif. Idgham bigunah hurufnya ada 4, yaitu waw, mim, nun, dan ya.
Contoh bacaan idgham biguna yaitu tabbat yada abi lahabin wa tab. Karena tanwin bertemu dengan wawu tidak dalam satu kata, maka harus dibaca dengung selama 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya, hukum bacaan idgham yang kedua yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna adalah hukum bacaan yang membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya ke dalam huruf setelahnya tanpa dengung. Idgham bila guna hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh bacaan idgham bila guna adalah fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Karena fathatain bertemu dengan huruf lam, maka tanwin dilebur ke dalam huruf setelahnya. Sekarang kita masuk ke hukum nun mati dan tanwin yang ketiga, yaitu iqlab. Secara bahasa, iqlab artinya mengubah huruf asli. Sedangkan secara istilah, iqlab berarti menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain. Oleh karena itu, hukum bacaan iqlab adalah menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati dengan disertai dengung. Iqlab terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yaitu ba. Iqlab dibaca dengan merapatkan bibir atas dengan bibir bawah, serta diiringi dengan suara dengung selama kurang lebih 2 ketukan. Contoh bacaan iqlab sebagai berikut. Wa amma man bakhila wastagna. Karena nun mati bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun diganti menjadi mim sukun dan dibaca dengung. Selanjutnya, hukum nun mati dan tanwin yang keempat adalah ikhfa. Secara bahasa, ikhfa artinya adalah menutup atau tersembunyi. Oleh karena itu, ikhfa adalah hukum bacaan yang dibaca dengan menyamarkan nun mati atau tanwin menjadi samar-samar antara jelas dan dengung sepanjang 2 harokat. Hukum ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, dan kaf. Contoh hukum bacaan ikhfa sebagai berikut. Min syarri ma khalaq. Karena nun sukun bertemu dengan huruf sya, maka nun sukun harus dibaca samar-samar. Demikianlah pembahasan hukum nun mati dan tanwin pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.